Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, kita sepantasnya harus selalu bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir secara istiqomah ke majelis ilmu ini. Karena orang yang hadir ke majelis ilmu ini, apalagi kalau istiqomah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar kita ini selalu bisa hadir ke majelis ilmu, selalu bisa ngaji, ya, selalu bisa ngaji, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2750 dari Handhalah radhiyallahu an, salah satu juru tulisnya Nabi ini ya. Jadi kalau ada ayat yang turun, beliau ini salah satu yang menuliskan ayat-ayat itu ya. Ia berkata, Handhalah ini berkata, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq maksudnya datang menemuinya ya, datang menemuinya. Lalu Abu Bakar itu bertanya kepada Handhalah ini, wahai Handhalah, bagaimana keadaanmu hari ini gitu ya. Maka Handhalah ini menjawab, Handhalah kini telah menjadi orang yang munafik. Jadi Handhalah sendiri yang bilang bahwa dirinya itu sudah menjadi orang yang munafik. Abu Bakar kaget ya dengan jawaban dari Handhalah ini. Dia bilang, subhanallah, apa yang terjadi kepada dirimu wahai Handhalah itu? Maka Handhalah ini menjawab, saya ini jika duduk bersama Nabi, ngaji bersama Nabi seperti kita ini nih. Kita ini sekarang kan mengadakan pengajian, sahabat juga sering mengadakan pengajian bersama Nabi. Nah, Handhalah ini kalau sedang ngaji bersama Nabi, maka dia itu seolah-olah apa? Bisa melihat surga, seolah-olah bisa melihat neraka gitu. Sehingga ngajinya jadi serius. Sehingga dia selalu ingat kepada Allah. Sehingga cintanya kepada Rasul itu bertambah-tambah. Itu menurut siapa? Menurut Handhalah. Lalu Handhalah melanjutkan, tapi kalau saya sudah pisah dari Nabi, misalnya saya sudah ada di rumah, maka saya sibuk dengan keluarga, saya sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga hal-hal seperti itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada, tidak seperti apa ketika bersama Nabi, bisa melihat surga, bisa seolah-olah melihat neraka, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena jawaban dari Handhalah itu Abu Bakar As-Siddiq bilang, demi Allah, aku juga merasakan hal seperti itu. Jadi Abu Bakar pun ternyata apa? Sama seperti Handhalah itu. Nah, para sahabat itu kalau ada seperti ini, hal-hal seperti ini, hati mereka itu resah ya. Hati mereka resah. Maka mereka berdua, Abu Bakar dan Handhalah itu pergi menghadap ke Nabi dan menceritakan keadaannya itu. Handhalah menceritakan keadaannya tadi seperti yang diceritakan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah menjawab, demi Allah, katanya, Rasul itu orang yang tidak pernah berbohong. Tapi ini apa? Rasul itu bersumpah. Ini menunjukkan apa? Betapa apa yang beliau katakan ini itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui gitu. Nabi bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya gitu. Seandainya kalian mau istiqomah
dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku. Jadi menurut Nabi, kalau kita ini Hanzalah dan Abu Bakar juga itu beribadah seperti keadaan kita itu berada di sisi Nabi, yaitu seolah-olah sudah bisa melihat surga, bisa melihat neraka dan lain sebagainya. Maka lanjutan Nabi, niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian ketika kalian ada di rumah, ketika kalian ada di pasar, ketika kalian ada di mana saja. Jadi kalau kita bisa beribadah seolah-olah seperti ketika bersama Nabi, seperti bisa melihat surga, melihat neraka dan lain sebagainya, maka menurut Nabi seolah-olah maka nanti malaikat itu akan menjelma menjadi seorang manusia. Memang malaikat bisa jadi apa saja. Nah, menjelma menjadi seorang manusia dan menjabat tangan kita di mana saja menemui kita. Nah, tapi karena itu hanya sedikit orang yang bisa dalam kondisi seperti itu, Nabi melanjutkan sabdanya, namun Hanzalah, nah ini Nabi memberi keringat, seolah-olah memberi keringanan kepada Hanzalah, kepada Abu Bakar dan juga kepada kita umatnya. Gitu. Namun Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Lalu diulang oleh Nabi, sesaat demi sesaat. Diulang lagi oleh Nabi, sesaat demi sesaat. Maksudnya apa? Kita di dalam membagi waktu kita itu dalam hidup ini, sesaat untuk beribadah, sesaat untuk bekerja, dan sesaat untuk keluarga. Jadi ada bagiannya sendiri-sendiri menurut Nabi. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita harus pandai-pandai membagi waktu kita. Kapan kita untuk beribadah, kapan kita itu untuk keluarga, kapan kita itu untuk bekerja. Beribadah itu tidak boleh memaksa diri, ya. Tidak boleh memaksa diri. Hadis riwayat Muslim nomor 1306 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini orang yang tinggal, seorang anak ya, 10 tahun tinggal bersama Nabi, sehingga beliau itu, Anas bin Malik itu tahu bagaimana, apa kebiasaan Nabi di Masjid Nabawi, di rumahnya gitu ya. Jadi Anas bin Malik ini seolah-olah menjadi pembantunya Nabi gitu ya, seolah-olah seperti itu. Apa keperluan Nabi itu disiapkan oleh Anas bin Malik, seorang anak kecil waktu itu, seorang anak kecil. Anas bin Malik ini berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah wa hablum mamdudun baina sariyataini. Artinya, Anas berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Lalu beliau, Nabi, melihat tali yang terbentang di antara dua tiang. Jadi dari tiang sana ke tiang sini itu ada tali terbentang. Gitu. Ditalikan kepada apa? Kedua tiang itu. Gitu ya. Melihat itu Nabi berkata, Nabi bertanya, faqala ma hada? Nabi bertanya, tali apa ini? Gitu. Maka dijawab oleh para sahabat yang disaksikan oleh Anas bin Malik tadi. Qalu, kata para sahabat berjawab, li Zainab tusalli fa idza kasilat au fatarat au amsakat bihi. Mereka menjawab, para sahabat itu menjawab, tali itu dibentangkan oleh Zainab. Zainab itu siapa? Salah satu istri dari Nabi. Ya. Jadi istrinya Nabi itu membentangkan tali pada dua apa? Pada dua tiang gitu ya. Dan digunakan, tali itu digunakan untuk sholat malam ya. Ketika Zainab itu ngantuk dan letih, maka Zainab itu sholatnya bersandar kepada apa? Atau berpegangan kepada tali itu sambil sholat gitu ya. Sambil sholat. Nah itu loh. Maka Nabi bersabda, faqala huluhu liyusalli ahadukum nasyatahu. Nabi bersabda, lepaskan tali itu. Gitu.
hendaklah kalian itu sholat di saat kalian itu apa? Dalam kondisi segar, tidak ngantuk ya. Kondisi segar, tidak ngantuk dan bersemangat gitu. Lanjutan sabda Nabi, fa idza kasila au fataroko ada. Artinya apabila kalian itu ngantuk atau letih, maka kalian itu duduk dulu, kalian itu tidur dulu, itu maksudnya Nabi. Jadi jangan maksa diri untuk apa? Untuk sholat tahajud. Nah itu menunjukkan apa? Sholat itu apa? Beribadah itu kita tidak dilarang oleh agama untuk apa? Untuk memaksa diri. Kalau memang ngantuk, capek, istirahat dulu. Setelah kantuknya hilang, capeknya hilang, baru kita ibadah lagi. Sholat tahajud lagi misalnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga beribadah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 5063, Muslim nomor 1401. Dari Anas bin Malik lagi. Anas radhiyallahu an itu bercerita kepada para sahabat yang lain. Ada 3 orang mendatangi rumah Rasulullah dan ditemui oleh salah satu istri beliau. 3 orang ini bertanya kepada salah satu istri Nabi ini bagaimana ibadahnya Nabi kalau di rumah ya. Kalau di masjid kan mereka banyak tahu bagaimana Nabi itu beribadah di masjid. Tapi kalau di rumah kan banyak yang tidak tahu. Maka mereka tanya kepada istri beliau yang banyak tahu tentang Nabi. Setelah mereka diberitahu oleh salah satu istri Nabi tadi bagaimana ibadahnya Nabi, maka sahabat tadi kan 3 orang tadi. Yang pertama bilang, kita ini tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan Nabi. Padahal Nabi itu telah diampuni semua dosanya. Baik yang telah lalu maupun yang akan datang gitu ya. Jadi Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya memang. Baik yang lalu maupun yang akan datang. Bahkan Nabi pasti masuk surga. Dan orang pertama yang masuk surga. Tapi ibadahnya masih rajin di waktu di rumah. Sehingga salah seorang dari mereka berkata, saya akan sholat malam selama-lamanya. Jadi beliau ini berjanji tidak akan tidur ya, untuk tahajud setiap hari. Lalu orang yang kedua berkata, saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka. Itu maksudnya apa? Dia itu akan berpuasa tiap hari. Dia itu akan berpuasa tiap hari. Itu menunjukkan para sahabat itu sangat apa? Sangat bersemangat untuk beribadah itu. Karena mendengar Nabi ibadahnya seperti itu. Padahal Nabi sudah pasti dijamin surga, pasti diampuni dosanya. Lalu orang yang ketiga menimpali. Sedangkan saya tidak akan menikah katanya. Oh, kenapa kok tidak akan menikah? Karena agar saya tidak usah bekerja. Sehingga saya bisa beribadah setiap hari. Bisa beribadah setiap hari. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa yang disampaikan 3 sahabat Nabi itu disampaikan oleh salah satu istri Nabi itu pada Nabi. Mendengar itu Nabi mukanya seperti kurang senang. Nabi kurang senang. Langsung apa? Setelah ketemu 3 orang tadi itu, maka Nabi bertanya kepada ketiganya, benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Begini dan begitu maksudnya apa? Seperti tadi yang disampaikan kepada istri Nabi itu. Maka 3 orang tadi bilang, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, bahkan Nabi bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau dibandingkan dengan kalian. Akan tetapi, kata Nabi, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Jadi Nabi tidak pernah puasa tiap hari ya. Enggak pernah puasa tiap hari. Lalu Nabi melanjutkan, aku sholat malam dan juga aku tidur. Jadi Nabi tidak pernah sholat malam semalam suntuk. Jadi Nabi itu tidur. Lalu tengah malam itu bangun baru sholat gitu ya. Baru beribadah. Lalu lanjutan sabda Nabi, dan aku juga menikahi wanita. Dan aku juga menikahi. Kan tadi itu salah satu dari sahabat
bercita-cita atau berkeinginan tidak ingin menikah. Agar apa? Agar dia tidak perlu bekerja, sehingga apa? Sehingga dia bisa apa? Bisa ibadah setiap hari gitu. Dan Nabi melanjutkan, dan menikah itu adalah sunnahku ya. Adalah sunnahku. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, siapa yang tidak mau menikah, kata Nabi, maka dia bukan termasuk umatku gitu. Jadi ini menunjukkan apa? Kita nggak boleh berlebih-lebihan di dalam beribadah. Maksudnya apa? Istri kita itu punya hak atas kita. Anak kita itu punya haknya. Dan Allah juga punya hak. Sehingga kita harus pandai-pandai membagi. Ya kita ibadah, ya kita bekerja, ya kita puasa dan sebagainya. Gitu ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan Allah menghendaki kemudahan kepada kita. Seperti yang difirmankan Allah di Quran surat kedua ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah menghendaki kemudahan ya. Jangan mempersulit diri, jangan mempersulit diri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sudah menyampaikan jika bertemu, yang pertama, jika bertemu saudara seiman, maka kita tanyakan kabar ya. Seperti yang dilakukan Abu Bakar tadi, wahai Handolah, bagaimana kabarmu hari ini? Kita pun begitu, kalau ketemu saudara misalnya di masjid, kita tanya saudara kita itu, bagaimana kabarmu, sehat dan sebagainya gitu. Lalu yang kedua, jika ada masalah, para sahabat itu selalu apa? Bertanya kepada Nabi. Kita pun kalau punya masalah kita bertanya kepada ustadz, kepada orang yang lebih tahu dari kita dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, jika kita seperti berada bersama Nabi, gitu, maka apa? Kalau kita beribadah seperti kita berada di sisinya Nabi, bisa melihat surga, bisa melihat neraka gitu. Maka malaikat itu akan hadir menjabat tangan kita, baik di semua tempat, di rumah, di pasar dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita berusaha ya agar kita bisa beribadah seolah-olah itu kita selalu bersama Nabi, ya. Seolah-olah kita selalu bersama Nabi. Lalu yang keempat, waktu kita itu menurut Nabi kita bagi sesaat demi sesaat. Sesaat untuk kerja, sesaat untuk ibadah, sesaat untuk keluarga. Gitu. Lalu yang kelima, ibadah itu tidak boleh memaksa diri. Dan yang keenam, tidak berlebihan dalam beribadah. Yang ketujuh, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.